Kasus kriminalisasi terhadap ibu muda di Denpasar, Karina Chandra KC, semakin memprihatinkan. Bukan hanya dirinya yang dilaporkan ke polisi oleh suami sendiri RSL atas tuduhan penggelapan asal-usul anak, ternyata ibunda Karina, Lim Janli YL, turut diseret sebagai terlapor. Keduanya kini harus bolak-balik memenuhi panggilan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polresta Denpasar, sementara bayi yang baru lahir justru terlantar hak administrasi negaranya. Ironi ini terungkap saat Karina dan ibunya mendatangi Mapolresta Denpasar Selasa 21 Juli 2026 didampingi kuasa hukum Siti Sapurah dan Horas Mandiando Suradi. Kasus berawal dari laporan masyarakat Dumas yang dilayangkan RSL pada 10 Maret 2026. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, laporan tersebut naik status menjadi laporan polisi bernomor LPB 349/2026 Polresta Denpasar, Polda Bali pada 8 Juni 2026 dan kini telah masuk tahap penyidikan. Padahal Karina baru saja menjalani operasi sesar darurat pada 14 Februari 2026, yakni 8 hari lebih cepat dari tanggal cantik yang diminta suaminya, yakni 22 Februari 2026 di Rumah Sakit Bali Med. Karena kontraksi hebat, Karina terpaksa melahirkan di Rumah Sakit Prima Medika Sesetan di luar kehendak suami. Alih-alih bersyukur, RSL justru melaporkan istrinya sendiri dengan tuduhan pasal 401 KUHP tentang penggelapan asal-usul anak dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Kuasa hukum Karina, Siti Sapurah yang akrab disapa Ipung, menegaskan laporan tersebut tidak berdasar dan hanya bentuk kriminalisasi terhadap perempuan. Ipung mempertanyakan dasar penyidik menaikkan status perkara padahal akte kelahiran anak saja belum terbit. Yang membuat kuasa hukum geram adalah perbedaan perlakuan dalam proses hukum. Mereka menyoroti kecepatan luar biasa kasus ini naik ke penyidikan hanya 3 bulan, sementara kasus-kasus lain yang mereka tangani di Polresta Denpasar justru terbengkalai. Ia juga menyoroti tindakan RSL yang memblokir pembuatan akte kelahiran anak melalui Dukcapil, serta menahan buku nikah sehingga Karina tidak bisa mengubah status KTP-nya dari belum kawin menjadi kawin. Ipung membeberkan 3 unsur pasal 401 KUHP. 1. Mengakui anak orang lain sebagai anak kandung. 2. Menukar anak dengan anak orang lain demi kepentingan ahli waris. 3. Menyembunyikan identitas atau asal-usul kelahiran. Pihak kuasa hukum pun mengirimkan surat resmi ke Kapolresta Denpasar meminta penghentian penyidikan SP3 dan mengingatkan agar aparat tidak menjadi alat balas dendam. Ia berharap Kabid Propam dan Irwasda Polda Bali menginvestigasi kasus ini agar tidak menjadi penyidikan sesat. Pihaknya juga mengingatkan penyidik agar tidak melanggar SOP dan tidak berlaku bias gender. Dimintain keterangan untuk yang kedua kalinya, tapi untuk yang pertama setelah kasus di Dumas jadi LP. Jadi penyidikan ini adalah panggilan yang pertama untuk kami, untuk klien kami, untuk kita dampingi saat ini. Dan untuk ibunya hari Kamis nanti. Ya kami hanya mengharap sekarang ini, kalau bisa ya, hentikan ini gitu. Nggak ada buktinya di sini kalau kita ngomong pasal gitu. Pasal 401 menggelapkan asal-usul orang. Asal-usul orang siapa sih yang digelapkan sama klien saya? Gitu. Saya ingin kita ini terbuka dong, jujur loh, idealis, independen, netral. Itu aja sih yang saya harap gitu. Saya cuma ini jadikanlah undang-undang itu adalah panglima gitu loh. Polisi itu, panglima itu adalah hukum, yaitu undang-undang. Jadi tidak akan berpihak pada siapapun gitu loh. Kalau undang-undangnya mengatakan ini tidak masuk usul, ya udah nggak usah masuknya, udah dipaksakan gitu loh. Dasar hukum dari pasal 401 penggelapan asal-usul orang adalah akte kelahiran anak. Akte kelahiran anak itu nggak ada gitu loh. Siapa yang disembunyikan identitasnya? Ini loh yang saya tanya. Apa dasar hukumnya buat laporan penggelapan asal-usul orang gitu? Di sela pemeriksaan, Lim Janli, ibu Karina, menceritakan kisah pilu di balik pernikahan putrinya. Pernikahan yang diawali perjodohan dan sikap manis dari pihak keluarga RSL ternyata berubah 180 derajat setelah resmi menjadi suami istri. Sejak Karina pulang ke rumah orang tuanya, RSL disebut tidak pernah sekalipun menjenguk, bahkan saat istrinya mengandung hingga melahirkan. Sementara itu, Karina Chandra tidak banyak memberikan keterangan di sisi ibunya. Ia mengaku terakhir bertemu dengan suaminya pada 7 Januari 2026. Saya sakit hati sih, sedih. Apalagi
Iya, truk itu saya sampai melibatkan orang tua saya. Itu saya kasihan jadinya sampai ibu saya cuma karena jadi penjamin dan jadi dilaporin. Saya sedih banget. Saya kan nggak salah. Saya tuh kan hanya melakukan anak saya itu peristiwa melahirkan saja. Itu maju saya terus sampai manapun, sampai saya mati pun saya akan ladenin mereka. Walaupun saya mati, saya rela nih nengok. Nggak pernah hamil aja, nggak pernah. Gimana seorang bapak, seorang suami pada umumnya nggak pernah diajak ngomong, halo sayang, nggak pernah. Jangankan diginiin anaknya, nggak pernah. Halo, nggak pernah digituin. Apes sekali anak cucu saya punya bapak seperti itu. Di waktu berbeda, Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya membenarkan adanya perkara ini dan menegaskan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prosedur. Ia menepis tudingan adanya intervensi atau tekanan dalam kasus ini. Nah, sementara informasi yang tadi kami sampaikan Pak Kasih itu terkait dengan laporan menggelapkan ya, tindak pidana menggelapkan asal-usul anak dengan pelapor atau korban atas nama inisial tadi yang tadi Pak Kasih sampaikan, RSL ya, selaku pelapor. Sampai saat ini kami tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak-pihak terkait ya yang ada berkaitan dengan kasus ini. Jadi kami akan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan rel yang sudah mungkin sudah dipersiapkan oleh teman-teman penyidik untuk melakukan proses kegiatan pemeriksaan selanjutnya. Kabar Bali Hits mengabarkan.